Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah amalan yang mana amalan ini merupakan amalan yang sering kita jumpai di hari-hari kita. Sering kita mendapatkannya. Akan tapi sayangnya amalan ini sering ditinggalkan oleh manusia, sering ditinggalkan oleh umat Islam, padahal kita bisa menjumpainya hingga 5 kali dalam sehari. Apakah amalan itu? Yaitu menjawab azan. Amalan ini merupakan amalan yang sangat ringan, akan tapi sering ditinggalkan oleh manusia. Dan sekarang kita akan menukilkan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang amalan-amalan yang bisa kita kerjakan seketika kita menjawab azan, seketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul, summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha 'ashra." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar muazzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin tersebut. Seketika muazzin mengatakan Allahu akbar, maka kita mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Seketika muazzin membacakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita ucapkan pula seperti itu. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah, maka kita di situ mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya yang artinya yaitu, kemudian bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin, kita bisa mengambil faedah, 2 faedah, yang mana faedah itu merupakan amalan yang bisa kita kerjakan seketika kita mendengar adzan. Yang pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menjawab azan. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita untuk bersalawat kepadanya. Dan juga seketika kita melihat hadis ini, bayangkan bagaimana ganjaran yang ada di dalam hadis ini. Seketika kita bersalawat 1 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ini 2 amalan yang bisa kita kerjakan. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa kita kerjakan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yaitu doa setelah azan. Dan Imam Ibnul Qayyim membawakan hadis dari Sahih Bukhari, kitabnya Imam Bukhari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah mendengarkan adzan, maka bacalah doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, menyuruh kita untuk membaca doa yang sangat ringan, doa yang sangat masyhur yang dibacakan oleh orang-orang. Akan tapi sayangnya banyak dari kaum muslimin yang meninggalkan doa ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya tersebut, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini amalan yang ketiga. Adapun amalan yang keempat yang bisa kita lakukan, yaitu membaca doa ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Ada dulu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana mereka mengadu kepada Rasulullah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para muazzin telah mendahului kami dalam pahala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Kul kama yaqulun fa idzan tahaita fasal tu'tah. Katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muazzin. Jawablah azan tersebut, kemudian apabila engkau telah selesai, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doamu akan diijabahi. Dan hadis ini juga diperkuat dengan hadis yang lain, yang mana hadis ini sangat masyhur di antara kita, yaitu hadis ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la yurad, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa antara azan dan juga iqamah tidaklah tertolak. Maka kita seketika kita menjumpai, kita ingin salat, kita berada di antara azan dan iqamah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kebaikan dunia dan juga akhirat. Akan tapi seketika kita lihat banyak dari kaum muslimin, seketika mereka menunggu salat, mereka hanya menunggu tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini merupakan amalan yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya ada amalan-amalan lain yang bisa kita kerjakan antara azan dan juga iqamah, yaitu seperti membaca Al-Quran ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada amalan-amalan yang lain yang bisa kita kerjakan antara azan dan iqamah, yaitu seperti membaca Al-Quran ataupun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan ibadah doa di waktu ini, yaitu antara azan iqamat? Karena dia berada pada waktu yang sempit, dan di antara waktu diijabahnya doa, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah antara azan dan iqamat. Maka di situ kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih afdal dan lebih utama. Adapun kita membaca Al-Quran, maka kita bisa membacanya di waktu yang lain, setelah salat, ketika di pagi hari ataupun di malam hari dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.